Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Malia Prasikasari. Hari ini saya akan menjelaskan terkait soal UTS tahun lalu, mata kuliah perpajakan 2 untuk semester 5. Langsung aja ke soal 1, yaitu perusahaan memperoleh pendapatan kena pajak PKP sebesar 5 miliar. Termasuk dalam penghasilan tersebut, penghasilan dari luar negeri sebesar 1 miliar yang telah dikenakan pajak sebesar 40%. Jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak lain adalah PPh 21 atas gaji dan honor sebesar 750 juta dan PPh 26 sebesar 500 juta atas gaji ekpat yang bekerja di perusahaan. PPh final sebesar 70 juta, PPh 23 tidak final sebesar 180 juta, PPh 24 sebesar 400 juta, PPh 25 sebesar 500 juta, PPh 22 sebesar 125 juta, pajak kini anak perusahaan sebesar 350 juta. Perusahaan mencatat pembayaran pajak dibayar di muka baik final maupun tidak final sebagai pajak dibayar di muka. Untuk pertanyaannya, yaitu untuk pertama, hitung PPh akhir tahun pasal 28 atau 29 atas transaksi di atas, serta buatlah jurnalnya, dan seterusnya. Ini untuk bagian pembahasannya, yaitu untuk pajak tangguhan, kita tulis ada PKP 5 miliar, untuk tarifnya itu 22%, dan hasilnya 1 miliar 100 juta rupiah. Untuk kredit pajaknya yaitu 125 juta, PPh 23-nya 180 juta, PPh 24 maksimal 220 juta, PPh 25 500 juta. Untuk perhitungan PPh 24, di sini ada perhitungan yaitu untuk penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar dengan tarif luar negeri yaitu 40%, untuk pajak luar negeri jadinya 400 juta rupiah. Untuk tarif dalam negeri sebesar 22%, jadi pajak dalam negerinya yaitu 220 juta rupiah. Berasal dari 1 miliar dikali 22%. Untuk selisihnya yaitu 400 dikurangi 220, jadinya 180 juta rupiah. Kemudian hasil dari total kredit pajak, hasilnya 1 miliar 25 juta rupiah. Untuk PPh 28 berasal dari PPh terutang dikurangi dengan total kredit pajak, yaitu sebesar 75 juta rupiah, yang berarti kurang bayar. Untuk jurnal yang pertama yaitu beban pajak ini di debit sebesar 1 miliar 100 juta rupiah, dan untuk kreditnya utang PPh badan sebesar 1 miliar 100 juta rupiah. Untuk jurnal PPh dibayar di muka, debitnya adalah utang PPh badan sebesar 1 miliar 25 juta, dan kreditnya pajak dibayar di muka 1 miliar 25 juta. Untuk jurnal pembayaran kekurangan PPh 29, yaitu utang PPh badan sebesar 75 juta di debit, lalu kas di kredit sebesar 75 juta rupiah. Kemudian untuk pertanyaan yang B, hitung seluruh beban pajak perusahaan dari PPh final maupun PPh 24 serta jurnalnya. Untuk yang kedua yaitu beban pajak, kita hitung bagian beban pajak dengan pajak ini yaitu sebesar 1 miliar 100 juta rupiah, pajak tidak final yaitu 1 miliar 25 juta, pajak yang harus dibayar adalah 75 juta, beban pajak tambahan sebesar 180 juta dari selisih, lalu pajak final sebesar 70 juta, kemudian total beban pajak induk yaitu 325 juta rupiah, hasil penjumlahan dari 75 juta tambah 90 juta dan tambah 70 juta. Kemudian untuk beban pajak anak yaitu 350 juta yang sudah diketahui di soal. Kemudian untuk beban pajak konsolidasi yaitu penjumlahan antara pajak perusahaan induk dan pajak perusahaan anak. Pajak struk dan pajak perusahaan. Oh, penting. Dan untuk jurnalnya yaitu jurnal pajak final, yaitu beban pajak final di debit sebesar 70 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 70 juta rupiah.
Untuk jurnal pajak luar negeri tak bisa dikreditkan, yaitu beban pajak luar negeri di debit 180 juta rupiah dan kas sebesar 180 juta rupiah dikredit. Dan untuk yang C yaitu hitung beban pajak induk perusahaan dan anak perusahaan. Di sini sudah kita hitung di bagian sini, yaitu beban pajak anak sebesar 350 juta rupiah dan beban pajak induk sebesar 325 juta rupiah. Kemudian lanjut ke bagian soal nomor 2, yaitu PT Taat selalu adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Jakarta Kebayoran Lama sejak tahun 2005. Di bawah ini ada data mengenai wajib pajak. Untuk pertanyaannya, yaitu yang pertama, tentukan dan hitung penyesuaian atau rekonsiliasi fiskal yang harus dibuat untuk tahun pajak 2021. Untuk nomor 2, yaitu tentukan mana perbedaan tetap dan mana perbedaan temporer. Langsung aja ke pembahasan. Baik, untuk pembahasan sendiri, yaitu kita hitung dulu ke bagian laba kotor, ini untuk perhitungan dasarnya dulu, yaitu sebesar penjualan sebesar 12.812.500 rupiah, APP sebesar 10.175 juta rupiah, dengan laba kotor sebesar 2.637.500.000 rupiah. Lalu untuk biaya operasional, ada gaji, biaya berjalan dinas, listrik, premi asuransi, biaya bunga, kerugian selisih kurs, biaya iklan, biaya pembelian inventaris, penyusutan, kerugian piutang, pajak, sumbangan, biaya tenaga ahli inventaris dalam negeri, biaya tenaga ahli luar negeri, biaya tenaga ahli konsultan pajak dalam negeri, biaya sewa gudang, dan biaya yang lain. Dengan total jumlah yaitu 724.450.000 rupiah. Kemudian untuk KPP, kita hitung dari persediaan awal, persediaan lokal, impor, persediaan akhir yang sudah diketahui oleh di soal sebesar 10 miliar 475 juta rupiah. Kemudian untuk laba operasi sebelum penghasilan lain ada laba kotor dan beban operasional, yaitu sebesar 1.913.50 juta rupiah. Kemudian untuk tambah penghasilan lain-lain, dividen dari PT Amanah, Jasa Giro Bank Mandiri, dan dividen dari Singapura yang sudah diketahui di soal, sebesar 640 juta rupiah. Kemudian untuk laba komersial sebelum pajak, kita hitung dari beban operasional. Kemudian ada penghasilan lain dengan total 2.553.050.000 rupiah. Kemudian untuk koreksi fiskalnya, yaitu ada di akun gaji dengan koreksi positif 25 juta rupiah, kemudian akun listrik, air, dan telepon dengan koreksi positif yaitu 5 juta, premi asuransi koreksi positif 7,5 juta, akun bunga koreksi positif 2 juta, dan rugi selisih kurs dengan koreksi positif 3.750.000, akun iklan dengan koreksi positif 2 juta, kemudian ada penyusutan koreksi negatif 4.150.000, kemudian kerugian piutang dengan koreksi positif 20 juta, akun pajak dengan koreksi positif 4 juta, akun sumbangan dengan koreksi positif 3 juta, dan akun biaya sewa gudang dengan koreksi positif 10 juta rupiah, dan untuk biaya lain-lain sebesar 1 juta rupiah.
Kemudian untuk dividen PT Amanah dengan koreksi negatif 425 juta rupiah dan jasa giro sebesar 15 juta rupiah. Kemudian kita jumlahkan untuk masing-masing koreksi positif dan koreksi negatif dengan jumlah total untuk koreksi positif sebesar 183.250.000 dan untuk koreksi negatif sebesar 444.150.000. Kemudian untuk penyusutan komersial sendiri untuk perhitungan di bagian penyusutan diketahui di soal sebesar kelompok satu dengan harga unit 8 juta, unitnya sejumlah 16, umur komersial 5. Untuk biaya untuk penyusutan komersial per unit itu dihitung dari harga dibagi dengan umur. Jadi 8 juta dibagi 5 sebesar 1.600.000. Kemudian untuk akun lain juga dihitung dengan cara yang sama dengan jumlah total komersial yaitu 16.600.000. Kemudian untuk penyusunan fiskal sendiri ada perbedaan di umur komersial yang di penyusunan komersial ada eh, komersial atau secara akuntansi. Untuk kelompok satu 5 tahun, kelompok 2 10 tahun, kelompok 3 20 tahun, dan untuk bangunan 25 tahun. Kemudian untuk penyusunan fiskal sendiri memiliki perbedaan umur masa penggunaan. Untuk kelompok satu sebesar 4 tahun, kelompok 2 sebesar 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, dan bangunan 20 tahun. Untuk caranya juga sama, yaitu di bagian harga dibagi dengan umur masa manfaat. Kemudian dijumlah dengan total 20.750.000 rupiah. Kemudian kita hitung selisihnya untuk masing-masing penyusutan. Untuk fiskal sendiri 20.750 rupiah dikurangi 16.600.000 rupiah. Hasilnya itu 4.150 juta rupiah. Itu adalah asal untuk bagian akun penyusutan. Langsung ke bagian nomor 2, yaitu tentang perbedaan permanen dan temporer. Untuk perbedaan permanen atau tetap, ada akun sembako, listrik, rumah direksi, premi asuransi pemegang saham, sanksi dan bunga pajak, sponsor tambah bukti, kerugian piutang tambah daftar KPP, PBB rumah direksi, sumbangan, jamuan tidak terkait usaha, penghasilan dividen PT Amanah, dan penghasilan bunga giro final. Untuk akun-akun ini sudah tercantum di soal. Kemudian dengan jumlahnya yaitu 370.500 rupiah. Untuk perbedaan temporer juga ada rugi kurs belum direalisasi, penyusutan fiskal bebas dari barang komersial atau selisih, kemudian ada sewa gudang dibayar di muka dengan jumlahnya itu 109.600.000 rupiah. Kemudian untuk nomor 3, yaitu untuk menghitung penghasilan kena pajak. Untuk menghitung penghasilan kena pajak, kita harus hitung dulu laba komersial yang sudah dihitung, yaitu sebesar 2.553.050.000 rupiah. Kemudian untuk koreksi positif sebesar 183.250.000 rupiah. Dan untuk koreksi negatif sebesar 444.150.000 rupiah. Kemudian dihitung dengan laba fiskal yaitu 2.292.150.000 rupiah. Untuk menghitung PPh terutang yaitu menggunakan PKP yang sudah dihitung sebelumnya dikalikan dengan tarif yaitu sebesar 22%, yaitu hasilnya 504.273.000 rupiah. Untuk soal nomor 5 yaitu menghitung angsuran tahun 2022.
Untuk menghitung angsuran, kita bagi karena setahun ada 12 bulan, jadi 1/12. Ini 504.273 dibagi dengan 12 menghasilkan 42.022.750 ribu rupiah. Untuk soal nomor 3 yaitu ada tabel tentang pembayaran list PV 10%, di mana PT Andi Pandu, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri garmen, pada awal tahun 2022 menandatangani proyek kontrak ekspor garmen senilai 8 miliar. Dengan rangka pengerjaan proyek tersebut, PT Andi membutuhkan tambahan 1 unit mesin lagi untuk meningkatkan kapasitas produksinya. PT Andi melakukan kontrak capital lease dengan PT Multi Arta, sebuah perusahaan leasing, untuk mengadakan mesin tersebut. Untuk pengadaan mesin tersebut dengan ketentuan sebagai berikut. Kemudian untuk pertanyaannya yaitu buat jurnal dan rekonsiliasi fiskal. Untuk nomor 3 yaitu kita sudah diketahui untuk nilai kontrak sebesar 250 miliar 250 juta 191.927 rupiah dengan list periode yaitu 5 tahun dihitung mulai 1 Januari 2022. Pembayaran per tahun yaitu sebesar 60 juta, tingkat bunga yaitu 10%, umur ekonomis komersial 5 tahun, dan umur fiskal kelompok 2 8 tahun. Untuk jurnalnya yaitu untuk Januari saat kontrak dimulai yaitu untuk mesin Hakuna atau set Hakuna sebesar 250 juta 191.927 rupiah, dan untuk hutang list itu dikredit sebesar 250 juta 191 ribu rupiah, 1.927 rupiah. Kemudian untuk tanggal 31 Desember saat pembayaran angsuran pertama, yaitu ada beban bunga list sebesar 25 juta 19 ribu rupiah sekian, dan untuk hutang list sebesar 34 juta 980.807 rupiah, dan untuk kas di kredit sebesar 60 juta rupiah. Kemudian untuk tanggal 31 Desember, yaitu untuk penyusunan komersial, ada beban penyusunan mesin di debit sebesar 50 juta 38.385 rupiah, dan untuk akumulasi penyusutan mesin sebesar 50 juta 38.385 rupiah. Kemudian untuk perhitungan fiskalnya, yaitu ada beban penyusutan. Untuk komersial sendiri ada 5 tahun, fiskal 8 tahun. Untuk komersial, yaitu sudah diketahui 50 juta 38.000 terus 85 rupiah. Ini berasal dari 250 sebagai nilai kontrak dibagi 5 tahun. Dan untuk ini 250 juta dibagi 8 tahun. Kemudian dihitung selisihnya 50 dikurang 31 sekian, hasilnya 18 juta 764.394 rupiah. Kemudian untuk ada jurnal pajak yaitu koreksi fiskal positif sebesar beban penyusunan komersial lebih besar dari fiskal sebesar 18 juta 764.394 rupiah. Untuk jurnal pajak tidak ditulis di laporan tetapi ditulis di bagian pencatatan SPT. Oke, mungkin itu untuk pembahasan dari saya. Kalau misal ada yang kurang dipahami bisa diulang untuk videonya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.